Alif Lam Mim. Syalikal kitabul Rabib abafihi hudal lil muttaqin. Syalikal kitabul Rabib abafihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pada waktu Muhammad berdoa di goa 41 hari, turunlah firman yang pertama kepada dia. Malaikat Jibril datang kepada dia. Dia katakan, "Iqra bismillah makhalaq." Dia kata, Karena saya baca ya dari Iqra sampai hatam kan. Sudah berapa kali hatam saya Al-Qur'an. Dari 30 juz Al-Qur'an 6.666 ayat itu saya baca semua. Kita kan saya pelajari dari abjad alif ba ta sa jin ha ha dal sam ra ra sin se el Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Ibu tahu Ibu, dia pakai kerudung disuruh percaya dengan Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dan menyimak konten-konten yang lain dari Fakta Islam TV, media edukasi untuk umat dalam melawan dan menghadang anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Terima kasih buat Anda yang telah subscribe, like, dan share, ikut mendukung perkembangan channel ini. Barakallah. Berdasarkan rekomendasi di kolom komentar, ada yang meminta saya untuk reaction tentang seorang Oten yang mengaku-ngaku sebagai Haji Abdul Tahir ya. Jadi kali ini saya akan sajikan tontonan kesaksian Oten yang sangat menghibur karena kebotolannya mengaku bernama Haji Abdul Tahir. Seperti biasa mengaku murtadin dengan segala drama kesaksian yang luar biasa. Kurang apa coba? Mengaku sarjana agama, mengaku hafal Al-Quran, mengaku dosen di perguruan tinggi Islam, hingga mengaku cucu pejuang Islam dari Sulsel yaitu Kahar Muzakkar. Juga mengaku keluarga mantan Wapres Yusuf Kala, terus pupu mantan Menteri Tandri Abeng, hingga mengaku Fadil Muhammad mantan Gubernur Gorontalo itu pun dibawa-bawa sebagai keluarganya. Sepertinya kok tidak sempurna ya keotenannya kalau belum bersaksi dusta. Nah, seperti apa keseruannya? Yuk kita simak sebelum saya reaction. Sudah malam ya, betul. sudah malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana salamna kampusana wa ilam takurana wa tarhamna kunana minal khasirin. Rabbana salamna kampusana wa ilam takurana wa tarhamna kunana minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang luar biasa dan salut saya sama Oten ini. Mereka nggak punya rasa malu sama sekali. Bikin kesaksian yang 100% palsu ini. Dusta ini. Tapi mereka percaya diri loh. Bahkan kesaksian mereka kemudian di-share dan di-reaction oleh apologet Kristen lainnya. Seolah kesaksiannya itu beneran. Padahal ngibul. Ya, ngibul. Kira-kira ada nggak
orang muslim yang percaya bahwa bacaan Quran model barusan ini dibaca oleh seorang sarjana agama Islam, SAG, dari perguruan tinggi Islam, dan juga mengaku dosen dan guru ngaji. Saya yakinnya bahwa semua muslim yang waras mustahil mempercayai dia. Tapi ada loh yang nggak punya malu sama sekali, nekat ngaku SAG padahal aslinya kadal. Nah, coba kita dengar pengakuannya. Saudara, nama saya masih di Islam adalah Haji Abdul Tahir, SAG, Sarjana Agama dari Institut Muslim Indonesia Hidayatullah. Dia mengaku sarjana agama, titelnya SAG ya, dari Institut Muslim Indonesia Hidayatullah. Ada nggak kampus yang begitu? Nggak ada, nggak bakalan ketemu ada kampus yang begitu. Institut Muslim Indonesia Hidayatullah, nggak ada. Cari di Google, nggak bakalan ketemu karena memang nggak ada. Jadi dia ini ngibul ya. Yang ada adalah Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah atau IAIN Syarif Hidayatullah. Itu kampusnya di Ciputat, Jakarta ya. Nah, mosok ada sarjana yang tidak tahu nama kampusnya. Aduh, sangat-sangat tidak waras ya. Tapi ada loh yang ngaku begini dan dipercaya. Nah, coba simak baik-baik sahabat. Ini pengakuannya luar biasa. Tetapi coba dengar cara bacanya seperti apa. Karena saya baca ya dari Iqra sampai hatam kan. Sudah berapa kali hatam saya Al-Quran. Dari 30 juz Al-Quran 6.666 ayat itu saya baca semua. Kita kan saya pelajari dari abjad alif ba ta sa jin ha ha dal sam ra dal sin se itu saya hafal semua. Alif ba ta sa jin ha ha dal sam ra dal sin se Doanya saja Muhammad dia berkata ya, yang paling ampuh. Dia katakan Rabbana salamna anfusana wa in taqrana wa tarhan wa lakunna minal khasirin. Rabbana salamna anfusana wa in taqrana wa tarhan wa lakunna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ngaku hatam 30 juz berulang-ulang. Tapi membaca doa Nabi Adam aja dia nggak bisa, gagal. Karena yang dia baca itu sebenarnya versi Latin, versi tulisan Latin, bukan yang tulisan Quran, bukan aksara Arab, bukan. Makanya dia bacanya tadi kalau kita dengar, Rabbana salamna. Padahal yang tertulis di Quran, versi tulisan Arab bukan Rabbana salamna. Tidak dikenal bacaan seperti itu, tapi Rabbana zolamna anfusana. Dan itu doa yang sangat populer di Muslim, sampai anak TK pun udah hafal itu, ya, sudah hafal, malah dijadiin lagu, ya, saking ngetopnya. Tapi makhluk ini dia gagal. Mosok wa ilam takfir lana, dia baca apa? Wa ila takfurana. Masa iya yang begini pernah Muslim? Ya enggak, apalagi SAG, lebih enggak mungkin lagi, ya kan? Wong nama kampusnya aja dia ngarang, enggak ada nama kampus Institut Muslim Indonesia Hidayatullah, nggak ada ya, ngaco banget ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia kalau kita mengaji dia memulai dari alif lam.
Dia kalau kita mengaji mulai dari ablag alif lam mim. Alif lam mim. Syalikal kita mulai rabib abafihi hudal lil muttaqin. Syalikal kita mulai rabib abafihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Nah, tuh kan apa aku bilang? Kurang botol apa coba? Quran surah 2 ayat keempat. Ujungnya disambung pakai Quran surah 2 ayat 183 tentang puasa. Nah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disambung pakai ayat itu. Padahal masih di ayat keempat. Langsung nyambung ke ayat 183. Luar biasa botolnya orang ini. Dan ekspresinya serius. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kita makin paham ya, benar sekali apa yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 120 itu ya. Jadi setelah saya pulang dari Pakistan, saya sementara duduk sholat, tiba-tiba saya lagi zikir ya, lagi berdoa ya, kita sholat ya, kita ruku ya. Pada saat saya zikir, jadi saya zikir itu harus selesai kita sholat, jadi kan harus kita zikir. Zikir itu 33 kali kali 3, jadi 99 kali harus kita zikir, saudara. Dan saya akan berbicara kesaksian saya, bagaimana Tuhan telah memanggil saya sehingga saya mengikuti Yesus. Saudaraku, inilah betapa kuasanya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan, betapa agungnya Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita, umatnya di dunia ini. Sehingga saya terpanggil juga karena anugerah Tuhan, bukan karena saya diinjili, saudara, bukan karena saya dipengaruhi, tapi setelah saya mengikuti Yesus, itu luar biasa, ada perubahan yang dahsyat dan luar biasa, saudara. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Saya pulang dari Pakistan dulu. Saya di Pakistan ada 3 bulan. Saya di Pakistan, di sana belajar studi perbandingan. Nah, katanya si Tahe ini 3 bulan di Pakistan belajar studi perbandingan. Lah, perbandingan apa coba? Bahasanya canggih-canggih ya. Ngaco tapi ya. Nah, di kesaksian lain narasinya lebih gelo lagi. Coba kita simak. Jadi pada waktu saya sudah pulang dari Pakistan, saudara, karena saya diutus ke Pakistan itu hampir kita 300 orang yang diberangkatkan ke Pakistan tahun 99 sampai 2001, saudara. Kita sekolah di sana. Jadi kita studi banding sambil kita belajar. Tadi si Tahi ini mengaku 3 bulan di Pakistan. Sekarang mengaku 1999 sampai 2001. Berarti 2 tahun. Ada 3 bulan saya di Pakistan, di sana belajar studi perbandingan. 99 sampai 2001, saudara. Kita sekolah di sana. Jadi kita studi banding sambil kita belajar. Jadi sehebat apapun menarasikan sebuah kebohongan, ya akan ketahuan juga gitu loh. Karena akal sehat kita itu tidak bisa dusta, akan selalu menemukan hal-hal yang dideteksi sebagai sebuah kebohongan. Dan itulah yang terjadi terhadap si Tahe ini. Bagaimana untuk belajar teroris gitu, untuk bagaimana caranya kita strategis dan cara kita untuk menemukan orang-orang Kristen di Indonesia ini, karena kami punya misi dan visi untuk menjadikan Indonesia ini menjadi syariat Islam, saudara. Terus di sini juga dia mengaku 300 diutus untuk diberangkatkan ke Pakistan belajar terorisme, agar nanti katanya kalau pulang itu bisa menemukan orang Kristen. Coba. Ini sangat koplak ya.
Kita tahu Pakistan itu negara sasaran teroris. Sampai warga sipil pun dilatih menggunakan senjata agar bisa melawan aksi terorisme. Lah kok malah ke Pakistan belajar teroris, ini kan konyol ya. Kalau di sana ada pelatihan teroris, ya so pasti udah digempur oleh pemerintah. Karena terorisme tak punya tempat di negeri manapun gitu. Apalagi bikin pelatihan segala. Kan aneh gitu ya. Kalau ada lembaga sampai misalnya di Indonesia mengirim 300 orang dilatih teroris, pasti udah disikat habis oleh Densus 88 anti teror. Jangankan 300 orang, 1 ekor aja macam si Tahe ini pasti terendus oleh pasukan anti teror di negara kita yang sangat terlatih. Dan undang-undang anti teror bukan hanya melenyapkan yang telah melakukan aksi teror, tapi baru merencanakan udah pasti disikat oleh Densus 88, dan itu bisa kita lihat ya. Masa iya ada 1 ekor yang bernama si Tahe ini dibiarkan oleh Densus 88? Tapi kalau memang cerita dia beneran ya, nah ini informasi bagus. Perlu diteruskan ke Densus 88 agar si Tahe ini diproses, diinterogasi. Nama organisasinya apa? 300 orang yang diutus yang alumni pelatihan teroris tadi, itu siapa aja? Nanti ditelusuri oleh Densus 88 karena mereka sangat membahayakan negara ini kalau sampai melakukan aksi. Artinya kalau cerita si Tahe ini benar, wah ini sangat membahayakan sekali. Jadi si Tahe ini siap-siap ya dijemput oleh Densus 88 karena dia telah mengaku membuat kesaksian yang luar biasa itu ya. Oke, ditunggu aja. Lalu setelah saya pulang, saudara, itulah saya melihat sesuatu sosok daripada wujud Tuhan Yesus. Semua gambar, foto, patung, apapun yang dilabeli sebagai Yesus adalah hoax, palsu, rekayasa, imajinasi pembuatnya aja. Karena memang sampai detik ini tak ada satupun yang tahu wajah Yesus yang asli itu seperti apa. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku bertemu Yesus, katakan kamu ngibul. Bagaimana mungkin memastikan itu Yesus sementara wajah aslinya aja tak diketahui? Ya, logik kan? Coba kalau ada yang ngaku melihat Yesus, sodori ribuan wajah yang diklaim sebagai Yesus, terus tanya, kamu ketemu Yesus versi wajah yang mana? Afrika? Asia? Cina? India? Indonesia? Rambut lurus? Kribo? Pirang? Item? Sawo mateng? Nah, yang jelas apapun yang ditunjuk dijamin palsu. Karena nggak ada pembandingnya yang asli. Catat. Saya sebagai cucu daripada Kahusaka. Dia seorang pemberontak Indonesia Timur. Banyak orang-orang yang dia bunuh di Makassar, bahkan di Palopo. Istri juga masih ada kaitan keluarga dengan orang Fadil Muhammad. Fadil Muhammad, luar biasa ya. Iya. Dan sekarang Itu kan, iya. Papa saya itu masih keluarga dengan Yusuf Kala. Dan Riabeng itu masih kita sepupu satu kali. Dan Riabeng. Tanti Abeng Yusuf Kala masih keluarga semua ya. Masih keluarga.